Pengertian APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Tahunan Pemerintahan, yang dimaksud dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 1 Ayat 7, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pasal 11 Ayat 2. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang berisi daftar sistematis dan terperinci, yang memuat rencana pengeluaran dan penerimaan negara selama 1 tahun anggaran. Fungsi-fungsi APBN. 1. Fungsi alokasi. Pemerintah membagi pendapatan yang telah diterima ke pos-posan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh APBN. 2. Fungsi distribusi. Pemerintah mengatur keseimbangan anggaran pendapatan antar wilayah dan antar kelompok agar menghasilkan keadilan. 3. Fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Tujuan APBN. 1. Sebagai pedoman pendapatan dan perbelanjaan negara dalam melaksanakan pemerintahan. 2. Negara menggambarkan jelas pemasukan dan pengeluaran selama 1 tahun. 3. APBN dapat menghindari kesalahan, pemborosan, penyelewangan yang merugikan pemerintahan. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Sumber-sumber penerimaan dalam negeri. Sumbernya terdiri dari yang pertama, penerimaan dalam negeri, yang kedua, hibah. Yang pertama, penerimaan dalam negeri. Sumbernya terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak sumbernya terdiri dari pajak pertambahan nilai atau disebut juga dengan PPN. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan atau disebut juga dengan PBB. Yang ketiga, pajak penghasilan atau disebut juga dengan PPH. Yang keempat, bea hak atas tanah dan bangunan atau disebut juga dengan BPHTB. Yang kelima, bea cukai. Dan yang terakhir, perdagangan internasional atau disebut juga dengan istilah ekspor dan impor. Penerimaan negara bukan pajak. Sumbernya terdiri dari migas, non-migas, laba layanan umum, dan yang terakhir, laba BUMN. Yang kedua ada hibah. Hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan swasta luar negeri yang berasal dari uang, barang, dan jasa. Jenis-jenis pengeluaran ada 2, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. 1. Belanja pemerintah pusat. Pengeluaran rutin. Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Contoh, gaji PNS, belanja barang, subsidi, dan cicilan utang. Pengeluaran pembangunan. Pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun tetapi bersifat temporer. Contoh, proyek jalan tol dan pembiayaan rupiah. 2. Belanja pemerintah daerah. A. Dana perimbangan. Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. B. Dana otonomi khusus dan penyeimbang. Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian. 1. Prinsip penyusunan APBN. A. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. 1. Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran. 2. Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa penggunaan barang-barang negara, sewa pelabuhan, dan sewa landasan pesawat. 3. Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan. B. Prinsip APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. 1. Hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. 2. Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. 3. Mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk-produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Yang kedua ada asas penyusunan APBN. A. Kemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. B.
penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. C. Penajaman prioritas pembangunan, artinya APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat. 3. Landasan hukum APBN. A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Yang terakhir ada cara penyusunan APBN. 1. Tiap departemen, lembaga di badan, atau semua organisasi yang dibiayai negara mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada Presiden. 2. Usul tersebut dibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan itu. 3. Setelah disetujui, pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR. 4. Setelah disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut kemudian disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Bila tidak setujui DPR, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Pelaksanaan APBN diatur dengan keputusan Presiden. APBD menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahun pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah suatu daftar sistematis dan terperinci tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintahan daerah, baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten atau kota sesama periode tertentu 1 tahun. Landasan hukum APBD adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dibagi menjadi 6, yaitu fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dan perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. 5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus menghentikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi, yaitu sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan ekonomi daerah. Tujuan APBD. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Dengan APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran jelas tentang pengeluaran dan pendapatan selama 1 tahun. Dengan adanya APBD, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Sumber-sumber pendapatan daerah. A. Pendapatan asli daerah. 1. Pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor, pajak reklam. 2. Retribusi daerah, parkir dan kebersihan. 3. Pengelolaan potensi daerah, tempat pariwisata. 4. Hasil laba badan usaha milik daerah. B. Dana perimbangan, bagi hasil pajak, bagi hasil penerimaan sumber daya alam, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. C. Penerimaan lain-lain yang sah, hibah dan dana darurat. Contoh sumber penerimaan daerah: pajak hotel, hasil galian, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, BUMD, distribusi, dan lain-lain. Jenis belanja daerah. Pengeluaran atau belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.
atau antara pemerintah daerah yang ditetapkan perundang-undangan. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja urusan wajib antara lain mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Klasifikasi menurut urusan pilihan antara lain mencakup pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. Belanja menurut urusan pemerintah dijabarkan dalam bentuk program, penanganannya dapat dilaksanakan bersama yang ditetapkan dengan ketentuan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman ekonomi dan lingkungan hidup. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Belanja menurut kelompok terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung, sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Mekanisme penyusunan APBD. Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Lalu, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD. Lalu DPRD akan membahasnya untuk disetujui. Selanjutnya, pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi, gubernur, dan kabupaten atau kota terhadap rancangan peraturan kepada daerah akan dilakukan selambat-lambatnya 15 hari. Lalu APBD sebelum ditetapkan gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi. Apabila Mendagri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 hari sejak rancangan diterima, gubernur dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD. Jika ada kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, gubernur dan DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterima hasil evaluasi. Bila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti, Mendagri membatalkan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD sebelumnya. Setelah APBD dilanjutkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur atau bupati atau wali kota. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. APBD akan sangat membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memungkinkan daerah itu untuk mengadakan investasi baru, dan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat yang berkesinambungan.